Terminal bus itu selalu riuh. Klakson yang bersahut-sahutan, teriakan calo, aroma bensin bercampur keringat manusia, semuanya melebur menjadi satu suasana yang melelahkan. Di sudut yang tampak biasa saja, berdiri seorang gadis berwajah teduh, berusia 27 tahun, bernama Sari. Ia mengelola sebuah kios kecil penjual tiket dan minuman, tempat orang singgah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Tak ada yang menyangka, di balik tatapan lembut dan senyum ramahnya, Sari menyimpan rahasia besar yang bahkan bayangan gelap terminal pun tak mampu menutupinya. Sari bukan perempuan biasa. Sejak kecil ia ditempa dalam latihan keras oleh sang ayah, seorang pendekar tua yang jarang dikenal orang kota. Namun sang ayah meninggal dengan meninggalkan pesan terakhir yang membebani hati Sari, ajian Rengka Gunung hanya boleh kau gunakan untuk kebenaran. Jangan pernah mempermainkan kekuatan itu, karena bumi sendiri bisa menjadi saksi. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya setiap kali ia merasakan denyut kekuatan yang bersemayam di dalam tubuhnya. Hari itu, langit tampak mendung meski matahari masih berjuang menyinari terminal. Sari duduk di bangku kios, menatap kerumunan orang dengan sorot mata penuh kehati-hatian. Ia tahu, ada sesuatu yang berbeda. Gerak-gerik para sopir dan pedagang kecil terlihat waspada, seperti sedang menunggu badai yang akan datang. Dari bisik-bisik yang ia dengar, nama yang disebut selalu sama, Jarwo Botak. Nama itu bagai momok. Jarwo adalah preman kawakan yang baru saja keluar dari penjara, dan kabarnya, ia berencana menjadikan terminal ini sebagai wilayah kekuasaannya. Ia terkenal bengis, tubuhnya besar, kepalanya licin tanpa sehelai rambut, dan setiap langkahnya menebarkan ketakutan. Ada kisah-kisah aneh tentang dirinya, tentang kebal senjata, tentang tubuhnya yang tak bisa dilukai, dan tentang darah hitam yang mengalir dalam nadinya. Sari menggenggam gelas teh panas di tangannya, menatap uap yang berputar pelan. Ada rasa gelisah yang menekan dadanya. Ia ingin tetap menjadi perempuan biasa, pedagang kecil yang hidup sederhana. Namun, bagian terdalam dari dirinya, warisan darah pendekar, berontak setiap kali ia melihat ketidakadilan. Terminal ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, ini rumahnya, dan rumah itu sedang terancam. Sore menjelang, angin berhembus membawa debu jalanan, membuat kios Sari sedikit bergetar. Dari kejauhan, suara langkah-langkah berat terdengar, semakin dekat, semakin keras, hingga keramaian terminal tiba-tiba menjadi hening. Orang-orang menoleh, sebagian menyingkir, sebagian lagi menunduk tak berani menatap. Jarwo Botak muncul, berjalan dengan tatapan liar, diikuti beberapa anak buahnya yang sama kasarnya. Mata Sari bertemu dengan mata Jarwo hanya sesaat. Ada sesuatu yang membuat udara seolah berhenti berputar. Senyum sinis muncul di bibir lelaki itu, seakan ia tahu ada yang istimewa dari gadis kios kecil tersebut. Sari menunduk cepat, pura-pura sibuk merapikan botol minuman di rak, namun jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, pertemuan pertama itu hanyalah awal dari badai besar yang akan mengguncang terminal. Dan di dalam dirinya, kekuatan yang telah lama ia sembunyikan bergetar pelan, seolah menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Ajian Rengka Gunung, warisan yang mampu mengguncang bumi, menunggu untuk dipanggil, sementara bayangan kegelapan perlahan menyelimuti terminal yang tak pernah tidur itu. Sejak kemunculannya sore itu, nama Jarwo Botak semakin menggetarkan hati semua orang di terminal. Hanya dalam waktu singkat, ia mulai menegakkan aturan baru, setiap sopir bus, pedagang, bahkan tukang parkir, wajib menyetor uang kepadanya jika ingin bekerja dengan tenang. Mereka yang menolak, akan menerima bogem mentah atau tendangan keras tanpa ampun. Terminal yang tadinya riuh dengan canda sopir dan pedagang, kini dipenuhi rasa takut. Sari memperhatikan semua itu dengan hati bergejolak. Dari balik kios kecilnya, ia melihat seorang sopir tua dipaksa menyerahkan sebagian besar penghasilannya oleh anak buah Jarwo. Sopir itu menunduk, wajahnya penuh pasrah, sementara Jarwo tertawa puas. Sari menggenggam erat botol di tangannya, sampai sendi jarinya memutih. Ia ingin menghentikan semua itu, namun pesan ayahnya menahan langkahnya. Belum saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, terminal berubah menjadi kerajaan kecil Jarwo. Anak buahnya berkeliaran seperti anjing liar, menagih uang, mengintimidasi siapa saja yang mencoba melawan. Beberapa pemuda terminal yang dulu terkenal berani kini memilih bungkam. Mereka tahu, Jarwo bukan sekadar preman biasa, ada yang mengatakan tubuhnya telah dilapisi ilmu kebal, sehingga pisau maupun pentungan tak mempan menembus kulitnya.
Sari semakin resah. Ia bisa merasakan pandangan orang-orang yang penuh harap, seakan mereka menunggu keajaiban. Namun siapa yang mereka harapkan? Tak ada pendekar atau polisi yang berani turun tangan. Dan tanpa disadari, beberapa pasang mata mulai memandang ke arahnya, gadis kios yang tak gentar menatap Jarwo di hari pertama kedatangannya. Suatu siang, keributan besar terjadi. Seorang pemuda nekat menolak membayar setoran. Jarwo marah besar, menyeret pemuda itu ke tengah terminal dan memukulinya di depan kerumunan. Orang-orang hanya bisa menonton, sebagian menutup mata, sebagian lagi menunduk dalam ketakutan. Sari berdiri di balik kiosnya, tubuhnya bergetar. Apakah aku akan terus diam, sementara orang-orang diinjak seperti ini? Pikirnya, gelisah. Jarwo menghentikan pukulannya, lalu menoleh ke arah kerumunan dengan tatapan liar. Ingat ini, terminal sekarang milik gue. Siapapun yang macem-macem, nasibnya bakal kayak dia. Suaranya menggema, membuat suasana makin mencekam. Anak buahnya bersorak, sementara pemuda malang itu jatuh tak berdaya di tanah. Dalam hati kecilnya, Sari mulai mendengar gema lain, suara ayahnya. Kebenaran harus ditegakkan, meski kau harus mengorbankan kedamaianmu sendiri. Napas Sari memburu, jemarinya meremas kain rok panjang yang ia kenakan. Ia tahu, waktunya untuk tetap berdiam diri sudah hampir habis. Namun Jarwo tampaknya sudah mencium sesuatu. Saat melintas dekat kiosnya, ia menoleh, menatap Sari dengan senyum penuh tantangan. Seolah-olah ia tahu gadis itu bukan sekadar pedagang biasa. Sari menunduk cepat, tapi jantungnya berdetak kencang. Pertarungan takdir sudah menunggu di tikungan jalan, dan ia sadar, lambat laun dirinya akan dipaksa masuk ke dalamnya. Malam itu, hujan turun deras membasahi terminal yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan berkelip lemah, sebagian padam, membuat suasana semakin muram. Sari menutup kiosnya lebih awal, berjalan pulang dengan langkah cepat. Sepanjang jalan, hatinya masih gelisah, terbayang wajah sopir tua yang diperas, teringat pemuda malang yang dihajar Jarwo. Rasa marah menyesak di dadanya, namun ia menahannya rapat-rapat. Di halaman rumah peninggalan ayahnya yang sederhana, Sari berdiri termenung. Tetesan hujan jatuh dari atap ke tanah, menciptakan irama sunyi. Ia lalu melepas selendangnya, berdiri di tengah halaman, dan mulai mengatur napas. Kedua tangannya perlahan membentuk gerakan yang ia pelajari sejak kecil, jurus dasar dari ajian yang diwariskan ayahnya. Tubuhnya seolah menyatu dengan bumi, menyerap kekuatan dari tanah basah di bawah kakinya. Sari masih ingat bagaimana ayahnya mendidiknya. Bukan dengan kelembutan seorang ayah biasa, melainkan dengan kerasnya seorang guru sejati. Ia pernah dipaksa berlari menembus hutan, berhari-hari tanpa makanan, hanya untuk melatih ketahanan diri. Pernah pula dipaksa berdiri diam di atas batu selama berjam-jam hingga tubuhnya gemetar. Semua itu bukan untuk menyiksa, melainkan menyiapkan tubuhnya agar sanggup menahan getaran bumi yang kelak akan ia panggil dengan ajian rengkah gunung. Rengkah gunung bukan untuk kesombongan. Ia adalah nafas bumi. Kau hanya boleh memanggilnya ketika ketidakadilan sudah tak bisa lagi ditahan. Suara ayahnya kembali terngiang. Sari menggenggam udara, lalu menghentakkan kakinya pelan. Seketika tanah di bawahnya bergetar, air hujan di genangan kecil berguncang. Meski hanya sedikit, getaran itu cukup mengingatkan Sari betapa besar kekuatan yang bersarang dalam dirinya. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin hujan, melainkan karena dilema yang semakin mencengkeram. Jika ia mengeluarkan ajian ini, hidupnya tak akan lagi sama. Ia akan menjadi pusat perhatian, mungkin juga target bagi musuh-musuh lama ayahnya. Namun jika ia diam, orang-orang kecil di terminal akan terus diinjak-injak Jarwo dan para pengikutnya. Di dalam kamar, Sari menatap cermin tua yang pernah digunakan ayahnya untuk meditasi. Wajahnya tampak teduh, tapi sorot matanya menyimpan api yang sulit dipadamkan. "Ayah, apa aku sudah siap?" bisiknya lirih. Ia tahu, darah pendekar yang mengalir dalam dirinya bukanlah kutukan, melainkan sebuah takdir yang tak bisa ia tolak. Sementara itu, di terminal yang basah oleh hujan, Jarwo botak duduk di warung kopi bersama anak buahnya. Ia mendengar desas-desus tentang seorang gadis kios yang berani menantangnya dengan tatapan. Jarwo tertawa keras, tapi matanya menyipit penuh kecurigaan. "Perempuan itu, aku akan pastikan siapa dia sebenarnya," ucapnya dingin, menyalakan rokok sambil menatap jauh ke arah jalan gelap. Di kejauhan, petir menyambar langit, membelah malam menjadi terang sesaat.
Sari yang masih berdiri di halaman, menengadah, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Ia sadar, rahasia darah pendekar yang selama ini ia sembunyikan perlahan-lahan mulai memanggilnya keluar. Dan mungkin, tak lama lagi, rahasia itu akan pecah di tengah terminal, di hadapan semua orang. Pagi itu terminal sudah kembali ramai, namun suasana tetap berat oleh bayang-bayang Jarwo botak. Sari membuka kiosnya seperti biasa, menyapa para penumpang dengan senyum hangat, meski di dalam hatinya badai terus bergemuruh. Belum sempat ia menata botol minuman di rak, terdengar keributan di tengah terminal. Seorang sopir bus menjerit tertahan, tubuhnya ditendang hingga terjatuh. Jarwo berdiri di atas tubuh sopir itu, tertawa keras bersama anak buahnya. "Gue udah bilang, tiap bus harus setor lebih. Kalau enggak, begini akibatnya," teriaknya sambil menginjak dada sopir malang itu. Orang-orang menonton dari jauh, tak ada yang berani mendekat. Bahkan tukang parkir dan calo yang biasanya ramai kini hanya menunduk, pura-pura sibuk. Sari menahan napas. Hatinya serasa ditusuk ketika melihat sopir tua itu terbatuk-batuk kesakitan. Ia tahu, saat inilah batas kesabarannya diuji. Jemarinya bergetar saat ia menyingkap tirai kios, melangkah keluar. Langkahnya tenang, namun sorot matanya tajam, menembus kerumunan yang terdiam. "Cukup, Jarwo," suaranya meluncur lantang, membuat semua kepala menoleh padanya. Jarwo berhenti tertawa, tatapannya beralih ke Sari, lalu ia menyeringai. "Huo, ternyata benar, perempuan kios ini berani buka mulut juga. Mau ikut campur, Nona?" katanya sambil meludah ke tanah. Anak buahnya terkekeh, merasa lucu melihat seorang perempuan menantang penguasa terminal. Tanpa menjawab, Sari berjalan mendekat. Tubuhnya tegak, gerakannya penuh keyakinan. Sopir tua yang terbaring menatapnya dengan mata penuh harap, sementara orang-orang mulai berbisik. Sari lalu berdiri di hadapan Jarwo, hanya beberapa langkah saja, memandangnya lurus tanpa gentar. "Lepaskan dia, atau aku yang akan membuatmu menyesal." Tawa meledak dari kerumunan anak buah Jarwo. Salah satu dari mereka, maju, mencoba mendorong Sari dengan kasar. Namun dalam sekejap, tangan Sari bergerak cepat, sebuah sapuan ringan yang menghantam pergelangan pria itu, membuatnya terpelanting jatuh ke tanah. Semua terdiam, sorot mata mereka kini berbeda, takjub bercampur ketakutan. Jarwo mendengus, urat di pelipisnya menegang. "Heh, jadi gosip itu benar. Kau punya ilmu?" "Iya." "Bagus, aku suka tantangan." Ia maju selangkah, tubuh besarnya menutupi cahaya matahari. "Kau pikir bisa lawan gue, perempuan?" Sari menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Dalam dirinya, getaran kecil dari ajian rengkah gunung mulai bangkit, meski ia masih menahannya rapat-rapat. Suara hatinya bergema, ini baru permulaan. Dan di tengah terminal yang menjadi saksi bisu, pertarungan pertama pun siap meletus, antara seorang gadis cantik penjaga kios dengan preman botak yang merasa dirinya tak terkalahkan. Keributan kecil di terminal itu menjadi buah bibir. Orang-orang masih ternganga mengingat bagaimana Sari, gadis kios yang tampak biasa, mampu merobohkan anak buah Jarwo dengan satu gerakan sederhana. Kabar itu menyebar cepat seperti api menyambar jerami kering. Para sopir, pedagang, hingga tukang parkir berbisik-bisik, siapa sebenarnya Sari? Dari mana ia belajar jurus seperti itu? Jarwo botak, tentu saja, murka. Harga dirinya sebagai penguasa terminal tercabik-cabik oleh seorang perempuan. Malam itu, di warung kopi tempat ia biasa berkumpul, ia membanting meja hingga cangkir-cangkir berjatuhan. Perempuan itu harus diajarin. "Besok, gue tantang dia langsung di tengah terminal. Biar semua orang tahu siapa raja di sini." Suaranya meledak, membuat anak buahnya gemetar ketakutan. Keesokan paginya, terminal sudah dipenuhi kerumunan. Berita tentang tantangan Jarwo menyebar begitu cepat, membuat orang-orang penasaran. Mereka berdiri berdesakan, sebagian naik ke atap bus, sebagian lagi bersembunyi di balik kios. Semua ingin menyaksikan, apakah gadis kios bernama Sari benar-benar berani melawan Jarwo botak. Sari sendiri berdiri di dalam kiosnya, menatap kerumunan yang menanti. Tubuhnya tenang, namun jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Orang-orang kecil di terminal kini menggantungkan harapan padanya. Wajah sopir tua yang pernah dipukuli Jarwo terbayang di benaknya, bersama suara ayahnya yang terus bergema, "Kebenaran harus ditegakkan, meski nyawamu taruhannya." Tak lama kemudian,
Jarwo muncul dengan langkah berat, diiringi sorak-sorai anak buahnya. Wajahnya garang, matanya menyala penuh kebencian. Ia berhenti di tengah terminal, lalu berteriak lantang, "Sari, keluar kau dari kios itu. Jangan sembunyi di balik botol minuman. Kalau kau perempuan sejati, hadapi gue di sini, sekarang juga." Kerumunan hening, semua mata tertuju pada kios kecil itu. Perlahan, tirai kios tersingkap. Sari melangkah keluar dengan langkah tenang, wajahnya bersinar meski matahari terik menusuk kulit. Ia menatap Jarwo lurus, tanpa gentar. "Aku tak mencari masalah, Jarwo. Tapi kalau kau terus menyiksa orang-orang, aku tak akan tinggal diam." Tawa kasar meledak dari mulut Jarwo. "Hahaha, kau pikir bisa hentikan gue? Perempuan, gue kasih kesempatan, lawan gue di depan semua orang. Kalau kau kalah, terminal ini resmi milik gue, dan kau akan menyesal seumur hidup." Sari berdiri tegak, sorot matanya berkilat bagai baja yang ditempa. "Kalau itu syaratmu, aku terima." Suasana terminal seketika mencekam. Tak ada lagi teriakan calo atau klakson bas. Semua menahan napas, menunggu duel yang akan menentukan nasib terminal, dan mungkin, nasib Sari sendiri. Terminal berubah menjadi arena pertarungan. Kerumunan berdesak-desakan, sebagian berteriak memberi semangat, sebagian lagi hanya menahan napas dengan wajah tegang. Sari berdiri di hadapan Jarwo, tubuhnya tegak meski dalam hati ia sadar lawannya bukan sembarang preman. Jarwo merenggangkan bahunya, lalu menepuk dada dengan keras, seolah menantang siapa saja untuk mencoba melukainya. "Perempuan, kau berani melawan gue. Kau bakal tahu sendiri rasanya melawan Jarwo botak yang kebal segala senjata." Teriaknya, suaranya menggema, membuat orang-orang bergidik. Anak buahnya bersorak, meneriakkan nama Jarwo berulang-ulang. Sari hanya diam, matanya terfokus, mencoba membaca gerakan lawannya. Tanpa basa-basi, Jarwo menyerang. Tinju besarnya meluncur cepat, menghantam ke arah wajah Sari. Namun dengan kelincahan yang sudah terlatih sejak kecil, Sari menunduk dan berputar, lalu melepaskan tendangan lurus ke dada Jarwo. Tubuh besar itu sempat terhuyung, tapi hanya sebentar, kemudian ia berdiri tegak kembali, tertawa keras. "Hahaha, cuma segitu tenagamu, rasain, gue nggak bisa dilukai." Orang-orang terkejut, mereka melihat jelas tendangan Sari mengenai sasaran, tapi Jarwo benar-benar tidak terluka sedikit pun. Kulitnya seolah baja yang tak bisa ditembus. Beberapa pedagang kecil mulai berbisik ketakutan, benar, dia memang kebal, tak ada yang bisa mengalahkan Jarwo. Sari menggertakkan gigi, lalu melancarkan serangkaian serangan cepat, pukulan telapak tangan, sapuan kaki, hingga hantaman siku. Tubuh Jarwo terus menerima semua serangan itu, tapi tetap berdiri kokoh, hanya bergeser sedikit. Senyum sinis menghiasi wajah botaknya yang berkilau oleh keringat. "Sudah kubilang, sia-sia melawan gue." Dengan sekali hentakan, Jarwo membalas. Tinju besarnya menghantam udara, tapi angin pukulannya begitu keras hingga kios Sari yang berada di dekat sana berguncang. Sari melompat mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Ini bukan manusia biasa. Dia menguasai ilmu hitam. Pikiran itu berkelebat di benaknya, membuat bulu kuduknya meremang. Kerumunan semakin gaduh. Beberapa orang berusaha membubarkan diri karena takut terminal akan hancur oleh duel itu. Namun sebagian tetap bertahan, ingin menyaksikan bagaimana seorang gadis kios berani menghadapi penguasa terminal yang kebal segala pukulan. Mereka berharap ada keajaiban, meski ketakutan makin menebal. Sari menarik napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Ia tahu serangan biasa tak akan berguna. Suara ayahnya kembali menggema dalam batinnya, "Jangan takut pada ilmu hitam, karena cahaya kebenaran selalu lebih kuat. Hanya sabar dan keberanian yang bisa membangkitkan rengkah gunung." Perlahan, Sari mulai menyadari, jika ingin menang, ia harus membuka rahasia terdalam yang selama ini ia sembunyikan. Kerumunan semakin panik. Beberapa pedagang kecil berlari menjauh, sementara sopir-sopir bas hanya bisa menatap nanar dari kejauhan. Sari berdiri terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Semua serangannya gagal, Jarwo seolah benar-benar tak bisa dilukai. Tawa kasar pria botak itu menggema, menamparkan harga diri orang-orang kecil yang hanya bisa menonton tanpa berdaya. "Lihat, perempuan ini cuma omong kosong. Gue kebal, gue raja terminal," teriak Jarwo sambil menghentakkan kakinya. Tanah bergetar, membuat botol-botol di kios Sari jatuh pecah. Sorak-sorai anak buahnya meledak,
mereka yakin kemenangan sudah di tangan Jarwo. Namun di mata Sari, justru api perlawanan mulai menyala lebih terang. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia memanggil nama ayahnya, seakan meminta restu. "Ayah, maafkan aku tahu saatnya telah tiba." Tubuhnya bergetar pelan, bukan karena takut, melainkan karena sebuah kekuatan yang mulai bangkit dari dalam dirinya. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seakan bumi sendiri menahan napas. Ketika Sari membuka mata, sorot matanya berubah. Kilat tajam memancar, penuh keyakinan. Ia menundukkan tubuh sedikit, lalu menghentakkan kakinya ke tanah dengan jurus khusus yang telah lama ia simpan. Seketika getaran merambat ke sekeliling, membuat kerikil-kerikil meloncat, bahkan bus-bus yang terparkir berguncang. Orang-orang menjerit kaget, sebagian mundur lebih jauh. Jarwo sempat terdiam, alisnya berkerut. "Apa-apaan ini?" teriaknya, suaranya bergetar karena tanah di bawah kakinya ikut bergetar. Sari tidak menjawab, kedua tangannya terangkat perlahan, gerakannya anggun namun penuh wibawa. Suara gaib seakan bergaung di telinga semua orang, inilah ajian rengkah gunung yang legendaris. Aura sakti itu semakin terasa. Rambut Sari yang tergerai berayun meski angin tak berhembus. Wajahnya teduh, namun tubuhnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tanah retak di bawah kakinya, menciptakan garis-garis kecil yang memanjang ke segala arah. Terminal yang tadinya hanya menjadi arena preman kini menjelma menjadi gelanggang sakral, saksi bangkitnya ajian warisan para pendekar. Kerumunan terdiam, terpaku. Bahkan anak buah Jarwo yang tadi bersorak kini saling pandang dengan wajah pucat. Mereka mulai sadar, lawan bos mereka bukan perempuan biasa. Sementara itu, Jarwo mencoba menutupi kegelisahannya dengan tertawa. "Hahaha, bagus. Jadi benar gosip itu, kau punya ilmu sakti. Tapi jangan kira itu cukup untuk mengalahkan gue." Sari menatap Jarwo dalam-dalam, matanya tajam seperti pedang yang siap menebas. Dengan suara tenang namun menggema, ia berkata, "Hari ini, Jarwo, kau akan tahu bahwa kebalmu tak ada artinya di hadapan bumi yang murka." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Duel sejati akhirnya dimulai, antara kesaktian hitam Jarwo dan kedahsyatan ajian rengkah gunung milik Sari. Terminal berubah menjadi medan perang. Getaran dari ajian rengkah gunung membuat tanah retak, bus-bus bergetar, dan tiang-tiang lampu berderit seakan hendak roboh. Orang-orang menjerit panik, sebagian melarikan diri, sebagian lagi justru terpaku, tak mampu mengalihkan pandangan dari pertarungan antara Sari dan Jarwo. Jarwo meraung, tubuh besarnya meloncat maju. Tinju raksasanya menghantam ke arah Sari, namun sebelum menyentuh, Sari menghentakkan kaki. Tanah berguncang keras, membuat arah pukulan Jarwo meleset. Tubuh preman botak itu oleng, lalu dihantam telapak tangan Sari yang berisi tenaga dalam. Suara dentuman menggema, tubuh Jarwo terdorong mundur menabrak bangku terminal hingga hancur. Namun yang mengejutkan, Jarwo kembali bangkit. Dari mulutnya mengalir darah hitam, tapi ia malah tertawa menyeramkan. "Hahaha, bagus. Tapi gue nggak bisa mati, Sari. 1000 kali kau pukul, 1000 kali gue bangkit lagi." Matanya memerah, tubuhnya tampak mengeluarkan aura gelap, bukti ia memang menguasai ilmu hitam yang mengikat nyawanya dengan kesaktian sesat. Sari terdiam sejenak, menatap lawannya. Ia mulai sadar, bukan hanya kekuatan fisik yang ia hadapi, melainkan kegelapan yang telah mendarah daging dalam diri Jarwo. Setiap kali tubuhnya hancur, energi hitam itu menyatukan kembali, seolah bumi menolak untuk menerimanya. Pertarungan pun semakin menggila. Sari bergerak lincah, tubuhnya bagai bayangan yang tak tersentuh. Hantaman kakinya membuat tanah berdebu, pukulan tangannya menghentak udara hingga menciptakan suara menggelegar. Sementara Jarwo, meski terus menerima serangan, selalu bangkit dengan tubuh retak yang perlahan kembali utuh, wajahnya semakin buas, matanya semakin liar. Kerumunan yang masih bertahan semakin ketakutan. "Dia bukan manusia lagi," bisik seorang pedagang, wajahnya pucat pasi. Namun di balik ketakutan itu, ada secercah harapan. Mereka melihat betapa Sari, seorang gadis yang selama ini hanya menjual tiket, berdiri menghadapi monster yang mereka semua tak berani lawan. Sari akhirnya melompat tinggi, menghimpun tenaga rengkah gunung. Ketika ia menghentakkan kaki di udara dan mendarat, guncangan hebat terjadi. Tanah terminal pecah membentuk retakan besar, debu membumbung, orang-orang berteriak ketakutan. Tubuh Jarwo terlempar, menghantam keras ke tanah,
kali ini wajahnya jelas menunjukkan penderitaan. Namun bahkan saat tubuhnya penuh retakan, Jarwo masih bisa berdiri. Nafasnya terengah, darah hitam menetes dari mulutnya, tapi ia tetap tertawa. Hahaha, kau pikir kau sudah menang? Belum, Sari, selama dendam gue masih ada, gue nggak akan mati. Kata-katanya membuat suasana semakin mencekam. Sari menggenggam kedua tangannya, bersiap, ia tahu, pertarungan ini belum berakhir, dan harga yang harus ia bayar mungkin jauh lebih besar dari sekadar tenaga. Asap debu masih mengepul di terminal yang porak-poranda. Bangku hancur, kaca kios pecah, bahkan jalanan beretak-retak seolah tanah sendiri ikut menyaksikan pertempuran itu. Sari berdiri tegak di tengah reruntuhan, tubuhnya terengah, namun sorot matanya tetap menyala. Di hadapannya, Jarwo botak tertawa parau dengan darah hitam mengalir di dagu, tubuhnya penuh retakan tapi tetap tak mau roboh. Kenapa kau tidak bisa mati, Jarwo? Bahkan bumi menolak menelannya, teriak Sari, suaranya menggema. Untuk pertama kalinya, Jarwo tidak langsung menyerang. Ia menatap Sari dengan tatapan penuh kebencian bercampur kepedihan, lalu tertawa getir. Kau mau tahu kenapa? Karena aku murid dari perguruan yang sama dengan bapakmu. Kata-kata itu menghantam hati Sari lebih keras dari pukulan manapun. Ia terdiam, matanya melebar. Jarwo melanjutkan, suaranya penuh amarah yang tertahan. Dulu aku dan ayahmu sama-sama belajar ilmu tinggi. Tapi dia selalu dipuji, sementara aku dianggap tak layak. Ajian rengkah gunung, seharusnya milik gue, tapi dia menolak memberikannya, dan meninggalkan gue dengan rasa malu. Kerumunan yang mendengar bergidik. Mereka tidak pernah menyangka hubungan antara Sari dan Jarwo sedemikian dekat dengan masa lalu. Sari menggenggam erat tangannya, hatinya bergetar antara amarah dan iba. Ayahmu menolak memberiku ajian itu, jadi aku mencari jalanku sendiri. Lanjut Jarwo, suaranya semakin dalam, aku menemui guru ilmu hitam. Mereka memberiku kekuatan ini, kebal, abadi. Tapi bayarnya mahal, jiwa gue nggak akan pernah tenang, tubuh gue akan terus terikat dendam. Sari menatapnya lama, tiba-tiba ia melihat bukan hanya sosok preman kejam, tapi juga seorang lelaki yang tenggelam dalam dendam masa lalu. Luka hatinya membuatnya memilih jalan sesat, menukar masa depannya dengan kekuatan gelap. Sari menarik napas berat, menahan gemuruh emosi di dadanya. Jarwo, ucap Sari lirih, kau bukan hanya melawan aku. Kau melawan dirimu sendiri. Kau biarkan dendam membakar hidupmu, sampai-sampai kau jadi budak dari ilmu hitam. Ucapannya membuat wajah Jarwo menegang, lalu tatapannya semakin buas. Diam, kau tidak tahu bagaimana rasanya dipandang rendah. Aku akan hancurkan kau, lalu seluruh terminal ini. Sorot mata Sari berubah dingin. Ia tahu, tak ada lagi jalan damai. Luka hati Jarwo sudah terlalu dalam, dan ilmu hitam telah mengikat jiwanya. Dengan langkah mantap, ia menegakkan tubuh, aura rengkah gunung kembali bergetar di sekelilingnya. Kalau begitu, biarlah bumi yang mengadili kita, katanya pelan, namun suaranya seperti guntur yang menggetarkan hati semua orang yang mendengar. Kerumunan terpaku, sebagian berdoa lirih. Mereka sadar, pertarungan ini bukan lagi sekadar perebutan terminal, melainkan bentrokan dua nasib, seorang lelaki yang dibutakan dendam, melawan seorang gadis yang mewarisi cahaya kebenaran. Dan bumi sendiri tampaknya sudah menyiapkan akhir dari kisah ini. Terminal yang hancur luluh lantak kini sunyi. Hanya suara angin dan rintihan orang-orang yang bersembunyi terdengar samar. Di tengah reruntuhan, Sari dan Jarwo berdiri saling berhadapan, dua sosok yang membawa beban masa lalu berbeda, tapi kini ditakdirkan saling menguji. Aura hitam Jarwo semakin pekat, sementara cahaya ajian rengkah gunung mulai menyelimuti tubuh Sari. Jarwo meraung, tubuhnya yang retak-retak dipaksa berdiri oleh tenaga hitam. Aku tidak akan kalah dari keturunan orang yang menghinaku, teriaknya, lalu meluncurkan pukulan maut. Udara bergetar, tanah bergetar, semua orang yang menyaksikan menahan napas. Namun Sari melangkah maju, menangkis dengan telapak tangannya yang bersinar. Dentuman keras terdengar, cahaya dan kegelapan saling bertabrakan hingga memekakkan telinga. Tubuh Jarwo terpental jauh, menghantam aspal yang sudah retak. Kali ini ia tak segera bangkit. Darah hitam memancar dari mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Dengan sisa tenaga, ia menatap Sari sambil tertawa getir. Heh, kau memang pantas mewarisi ajian itu. Aku, hanya bisa jadi bayangan. Ucapan itu terputus oleh batuk darah, tubuhnya makin melemah.
Sari melangkah mendekat. Ia menatap Jarwo dengan mata yang bukan hanya penuh kewaspadaan, tapi juga iba. "Jarwo, kau masih bisa berhenti. Kau masih bisa menebus semuanya." Tapi Jarwo menggeleng, senyum pahit di wajahnya. "Tidak, jiwa gue sudah jadi milik kegelapan. Tapi ingat, Sari, jangan biarkan ajian itu membuat lo sombong kayak gue dulu, karena itu yang menghancurkan hidup gue." Suaranya melemah, lalu tubuhnya perlahan hancur menjadi debu hitam, lenyap terbawa angin malam. Hening, semua orang terpaku, menyaksikan musuh yang mereka takuti selama ini akhirnya tumbang. Lalu satu persatu mereka keluar dari persembunyian, menatap Sari dengan mata penuh rasa kagum dan syukur. Seorang pedagang tua mendekat, menunduk hormat. "Terima kasih, Neng, terminal ini bebas berkat keberanianmu." Suaranya disambut gemuruh sorak-sorai orang-orang yang lega. Sari hanya tersenyum samar. Ia menatap langit yang mulai terang, cahaya fajar menyingkap debu yang masih melayang. Hatinya terasa berat, bukan karena kemenangan, tapi karena kesadaran, ajian yang ia warisi bukanlah anugerah biasa. Itu adalah amanah yang bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menjerumuskan jika ia salah melangkah. Ia kemudian berdiri di atas reruntuhan kiosnya yang hancur. "Aku berjanji," ucapnya lirih namun tegas, didengar oleh semua orang, "ajian ini tidak akan kupakai untuk kesombongan. Aku akan menjaganya demi melindungi yang lemah, seperti pesan almarhum ayah." Kata-katanya membuat banyak orang menunduk haru. Dan sejak hari itu, nama Sari bukan lagi hanya sekadar gadis penjaga kios di terminal. Ia dikenang sebagai penjaga, sebagai cahaya yang pernah melawan kegelapan. Terminal itu tak hanya selamat dari Jarwo, tapi juga menyimpan legenda baru, legenda tentang Sari, pemilik ajian Rengkah Gunung.